Halo Cici Romet Kitchen, mau bikin coffee castella cake atau sponge cake Taiwan rasa kopi. Ini asalnya dari Taiwan ya, kue-kue seperti ini. Siapkan loyang ukuran 18 cm x 18 cm. Loyangnya kita lapisi dengan kertas roti dan untuk merekatkannya saya pakai margarin. Tinggi kertas rotinya harus melebihi tinggi loyangnya karena kuenya ini nanti mengembang tinggi, jadi harus lebih tinggi dari tinggi loyangnya. Kenapa nggak pakai loyang yang lebih dalam aja? Karena nanti biar lebih gampang untuk diangkat kuenya. Nah, seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Bahan-bahannya ada coffee instan. Ini saya pakai Nescafe instan ya, Nescafe klasik itu. Saya mau pakai kopi instannya ini 1,5 sendok makan. Gunakan kopi instan yang enggak ada ampasnya, karena kalau ada ampasnya nanti akan pengaruh sama tekstur kuenya. 1,5 sendok makan kopi instan tanpa ampas. Mereknya boleh yang lain ya, yang penting tanpa ampas. Lalu saya beri air panas 1 sendok makan. Kita larutkan dulu kopinya. Diaduk-aduk kayak gini, ini kental banget. Sengaja ya, nanti aroma kopinya biar lebih kuat. Kita pinggirin dulu dan siapkan telur. Saya pakai 7 butir telur, itu karena telurnya kecil-kecil banget. Kalau kalian pakai telur yang ukurannya agak besar, itu gunakan 6 aja cukup. Kita pisahkan kuning dan putih telurnya. Jangan sampai ada kuning telur yang masuk ke putih telur ya. Putih telurnya harus bersih. Oke, ini kuning telurnya sudah kita pisahkan dari putih telur. Sekarang saya mau tuang minyak goreng 70 ml minyak goreng. Tuang di wajan atau di panci kecil. Lalu kita panaskan selama 60 detik di api sedang. Ya, kita panasin dulu cuma 60 detik, dihitungin aja. Kalau udah 60 detik matikan apinya dan kita tuang minyak panas ini ke mixing bowl. Setelah itu kita pasang saringan dan kita ayak tepung 80 gram tepung terigu serbaguna. Kita ayak aja di atas minyak panas itu langsung ya. Ini bedanya kue Taiwan dengan kue biasa, pakainya minyak panas. Tambahkan 10 gram tepung maizena. Lalu kita ayak juga tepung maizenanya. Oke, sekarang kita aduk dulu pakai balon whisk seperti ini sampai tercampur rata antara minyak dan tepung. Lalu kita masukkan susu cair 60 ml. Ini susu cairnya suhu ruang. Saya pakai susu UHT itu ya, kan banyak mereknya tuh, ada Ultra, ada Greenfield, ada Frisian Flag, macam-macam ya. Oke, kita tuang dan kita aduk sampai menjadi teksturnya seperti ini. Lalu kita masukkan kuning telurnya satu persatu sambil terus diaduk-aduk. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Kalau yang ini salah satu jenis kue internasional karena asalnya dari Taiwan, Taiwanese Coffee Castella Cake. Sebelumnya saya udah pernah bikin yang original Castella Cake atau vanilla ya, terus juga pisang dan coklat. Udah pernah saya bikin semua Castella Cake itu. Yang sekarang yang kopi. Kita masukkan campuran kopinya ke adonan semuanya ya. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini aromanya luar biasa, enak banget aroma kopi. Nah, kira-kira teksturnya kayak gini. Kalau udah kita pinggirin dulu. Sekarang kita mau mengocok putih telurnya. Kocok dengan kecepatan paling tinggi dan siapkan 1 sendok teh air jeruk nipis. Saya pakai air jeruk nipis 1 sendok teh. Lalu kita masukkan air jeruk nipisnya itu setelah putih telurnya mengembang ya, kayak gitu. Masukkan semua. Dan saya pakai gula pasir yang butirannya halus. Ini ada 90 gram. Kita masukkan bertahap aja. Gula pasir yang butirannya halus itu kalau kalian nggak ketemu, nggak ada di pasar misalnya, bisa di blender ya, supaya hasil kuenya berhasil
Kalau pakai gula pasir biasa biasanya agak sulit tercampur ya. Ini aja gulanya saya blender tadi. Oke, sudah masuk semua gulanya. Lanjutkan mengocok dengan kecepatan paling tinggi sampai putih telurnya itu kaku mengembang. Nah, kayak gini sudah ya. Cuma untuk jadi catatan, ini nggak boleh terlalu kaku ya. Telurnya itu masih ada lembut-lembutnya gitu kan. Ada kalau udah kelamaan banget telurnya kaku. Nah, jangan ya. Cuma sampai dia kaku sedikit aja. Nah, kita masukkan putih telurnya ini perlahan-lahan ke adonan kopi. Ngaduknya harus pelan-pelan. Di sini kesabaran kalian diuji untuk membuat kue castella cake itu. Kalau kalian nggak pelan-pelan ngaduknya, itu putih telur yang udah ngembang bisa kempes lagi dan kuenya bantat. Jadi harus pelan-pelan dengan sistem folding, yaitu dari bawah ke atas diputer-puter kayak gitu gerakannya. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ada tekniknya memang. Kalau sudah setengah jalan, kita mau ganti pengaduknya dengan spatula dan kita tuang adonan kopi itu ke putih telur. Pada tahap ini kalian sudah tidak boleh lagi menggunakan pengaduk balon whisk, tapi harus pakai spatula. Masukkan semua adonannya. Kita aduk sampai merata. Untuk membuat kue sponge cake yang lembut berbusa itu memang dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Kalau kita nggak sabar, kuenya belum tentu jadi. Selain kesabaran, teknik mengaduk juga harus benar, suhu oven juga harus pas, terus bahan-bahan harus ditimbang, harus precise, jangan dikurangi, jangan ditambahkan. Pasti kalian berhasil membuatnya. Kira-kira adonannya menjadi seperti ini. Kalau dijatohin, dia nggak langsung tenggelam. Kalian lihat di sini, diangkat, jatohin, dia masih ada gitu ya. Dan kita lihat di bawahnya apakah masih ada putih telur. Kalau sudah nggak ada, sudah tercampur semua, kita tuang adonan kue coffee castella cake ini ke loyang. Jangan lupa ovennya dipanasin dulu. Sebelum kue masuk, oven harus udah panas. Kita ratakan dulu ke pinggir-pinggirnya itu. Lalu kita hentak-hentakan adonannya. Nah, kayak gini dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya. Siapkan loyang yang lebih besar, lalu kita tuang dengan air panas secukupnya aja. Ini jenis sponge cake yang setengah di oven, setengah dikukus, makanya nanti teksturnya lembut banget. Kita taruh aja rak kawat di atas loyang yang lebih lebar itu, lalu kuenya, adonan kuenya kita taruh di atasnya, dan kita oven. Kita panggang kue ini 80 menit di suhu 150 derajat dulu. Kalau kalian mau tahu, saya pakai oven tangkring dan apinya sekecil itu sampai nggak menyentuh ovennya, saking kecilnya. Itu 80 menit dulu ya dengan api sekecil itu, biarkan sampai kuenya mengembang. Setelah 80 menit, kita lanjutkan 10 menit lagi, naikkan suhunya menjadi 180 derajat. Jadi lamanya memanggang total 90 menit. Ini dia coffee castella cake-nya udah jadi dan kalian lihat di situ mulus banget. Ini karena memanggang yang lama sampai 90 menit. Memang agak ribet tekniknya tapi hasilnya memuaskan. Kita pindahkan ke rak kawat. Nah, kayak gini kan lebih gampang angkatnya. Makanya kita pakai parchment paper atau kertas roti yang lebih tinggi dari loyangnya. Wow, ini lembut banget dan mulus luar biasa. Itu karena suhu oven yang pas. Kalau suhunya terlalu tinggi, kue ini pasti retak, pecah bagian atasnya. Kita lepasin dulu kertas rotinya. Ini kue Taiwanese castella cake keempat yang saya bikin, yang kopi. Dan kalian harus hati-hati untuk melepas kertas rotinya ini karena kuenya sangat fragile, gampang rusak, saking lembutnya. Saya angkat kuenya dan saya kurang hati-hati, jadi saya melakukan kesalahan tuh, kuenya rusak sedikit. Mohon maaf, kuenya rusak sedikit di ujung sana karena saya kurang hati-hati. Kita potong kuenya. Ini dia
Taiwanese Coffee Castella Cake atau kue Taiwan yang rasa kopi. Ini lembutnya luar biasa, bener-bener empuk kayak busa. Rasa kopinya itu enak banget. Kuenya ini di mulut tuh langsung hilang, saking lembutnya, berbusa banget. Dan enggak terlalu manis, enggak enek jadinya, dan aroma kopinya itu bikin kue ini kayak mahal banget gitu rasanya. Kalian bisa coba resep ini di rumah. Coffee Castella Cake. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.